Hai, bersama Dao Donghua di sini membawakan alur cerita Immortality. Semoga kalian semua suka. Lelang dimulai. Di atas arena, deretan ruang tertutup menggantung tinggi, menghadap ke bawah seperti para penguasa yang mengawasi dunia. Sementara itu, di bawah, arena lelang berbentuk seperti altar melingkar, dipenuhi para ahli dari aliansi langit dan bumi. Berbagai senjata sihir dipamerkan, cahaya mereka saling bertabrakan, memancarkan aura yang mengguncang kehampaan. Pada saat yang sama, bejana-bejana besar diangkat ke atas. Di dalamnya, lemak Buddha. Ada lemak Buddha tingkat dewa misterius, tingkat setengah langkah dewa emas, namun yang paling menarik perhatian adalah satu bejana besar berisi lemak Buddha tingkat dewa emas. Meski tidak dibakar, aromanya saja sudah mampu mengusir iblis dalam hati. Semakin tinggi kultivasi, semakin berbahaya gangguan batin. Saat terobosan, semua emosi negatif bisa meledak dan menyebabkan penyimpangan. Lemak Buddha adalah solusi terbaik. Karena itu, di surga, selain pil yuan, benda ini adalah mata uang keras. Saudara Feng, kata Dao Shuzhengzi sambil menghela napas, saat aku menembus dari dewa emas ke dewa leluhur, aku menyiapkan 2 miliar jin lemak Buddha tingkat dewa emas, dan 90 juta jin tingkat dewa leluhur. Aku menjual semua hartaku, bahkan berutang di mana-mana, hanya demi membeli itu semua. Fang Han sedikit terkejut. Namun kau berbeda, lanjutnya. Dengan urat nadi roh tingkat raja, kau bisa membeli apa saja. Kalau begitu, Fang Han tersenyum, apakah kalian ingin membeli sesuatu? Aku yang bayar. Dao Shuzhengzi langsung tertawa. Kalau begitu aku tidak sungkan. Baru saja kau mendapatkan busur duka cita dan panah tanpa hati, nilainya luar biasa. Sudah pantas kami memakan orang kaya. Aku juga sedang kekurangan, kata Chen Yimei sambil tersenyum. Kalau kau tidak keberatan, haha, tentu saja tidak, jawab Fang Han santai. Harta itu untuk digunakan. Kalau habis, cari lagi. Keduanya saling pandang dan mengangguk. Saudara Feng adalah orang yang lugas. Di masa depan, kau pasti akan melangkah jauh. Tepat saat itu, suara menggema di seluruh arena. Para tamu terhormat, lelang dimulai. Barang akan dijual kepada penawar tertinggi. Seorang lelaki tua muncul di tengah arena. Rambut, alis, dan janggutnya putih seluruhnya, tetapi tubuhnya tinggi seperti gunung, seolah mampu menopang langit. Ia adalah ahli tingkat dewa leluhur. Itu tetua gunung, kata Nyonya Huasen dengan hormat. Salah satu pilar aliansi langit dan bumi. Orang ini sangat kuat, tambah Dao Shuzhengzi. Konon ia pernah bertarung melawan banyak ahli kuno tanpa terkalahkan. Kalau begitu, setelah lelang kita bisa bertukar jurus, kata seseorang sambil tertawa. Namun perhatian semua orang segera tertuju ke bawah. Barang pertama diangkat, semua mata terpaku. Fang Han juga menatap, lalu sedikit tertegun. Itu hanyalah sebuah batu. Batu itu tampak biasa, penuh lumut, seolah telah melewati waktu yang tak terhitung. Namun di dalamnya tersembunyi aura Dao Agung yang dalam. Seolah-olah, seorang tokoh agung pernah duduk di atasnya dan memahami Dao. Ini adalah batu pencerahan Kaisar Roh, kata tetua gunung dengan suara berat. Konon, ini adalah batu yang diduduki seorang kaisar saat menembus dari tingkat suci menuju dewa. Di dalamnya terkandung jejak Dao. Duduk di atasnya untuk berkultivasi akan memberikan hasil luar biasa. Seluruh arena langsung gempar. Batu pencerahan kaisar, barang langka, ini bisa meningkatkan pemahaman Dao. Bahkan orang bodoh bisa menjadi jenius. Suara-suara kesadaran ilahi saling bersahutan. Dao Shuzhengzi menepuk paha. Barang ini luar biasa, harga langsung diumumkan. Harga awal, 50 urat nadi roh tingkat 1. Seluruh arena langsung terdiam sejenak. Itu setara dengan setengah kekayaan seorang dewa leluhur. Fang Han menggeleng pelan. Untuk alat bantu kultivasi saja. Agak mahal. Tidak, kata Dao Shuzhengzi. Nilainya jauh lebih besar dari itu. Benar saja, 60, 70, 80, 100. Harga melonjak drastis. Dalam waktu singkat, 300 urat nadi roh tingkat 1. Fang Han tersenyum tipis. Menarik, ia merasakan sesuatu dari batu itu. Ada misteri Dao yang dalam, mungkin benar-benar bisa membantunya menembus ke ranah dewa leluhur. Selain itu, jika dibeli, ia juga bisa meminjamkannya kepada Dao Shuzhengzi dan Chen Yimei. Ini adalah investasi hubungan.
Pikirannya berputar cepat. Akhirnya, ia membuka mulut. Satu harga. 500 urat nadi roh tingkat 1. Suara Fang Han terdengar tenang dari dalam ruang nomor 77. Namun, seluruh arena langsung gempar. 500 urat nadi roh tingkat 1, jumlah seperti itu bahkan jarang dimiliki oleh dewa leluhur. Meskipun batu pencerahan Kaisar Roh sangat berharga, itu tetap hanya alat bantu kultivasi. Tidak ada jaminan seseorang bisa menembus ranah hanya dengan itu. Karena itu, banyak orang langsung ragu. Suasana hening, tidak ada yang menawar lagi. Tetua gunung mengamati sekeliling, lalu berkata beberapa kali, apakah ada yang menawar lebih tinggi? Tidak ada jawaban. Akhirnya, batu pencerahan Kaisar Roh dimenangkan oleh ruang nomor 77. Sebuah lorong ruang terbuka. Batu besar itu, sebesar rumah kecil, melayang dan langsung dikirim ke tangan Fang Han. Nyonya Huasen, Suanji Siusi, dan leluhur Mi segera berdiri. Selamat, Daois Feng Yuan. Semoga kau melangkah lebih jauh. Fang Han mengangguk, lalu mengulurkan tangan. 500 urat nadi roh tingkat 1 muncul seperti naga energi, memenuhi ruang. Ketiga orang itu memeriksa dengan teliti, lalu mengangguk dengan ekspresi kagum. Teknik manipulasi energi Fang Han benar-benar luar biasa. Saudara Daosu, kata Fang Han sambil tersenyum, kau tampaknya sangat tertarik dengan batu pencerahan ini. Bagaimana kalau kau mencobanya dulu? Benarkah? Daosu Shengzi langsung meloncat ke atas batu itu. Duduk bersila. Bom! Aura agung langsung meledak. Bayangan seorang kaisar muncul di belakangnya. Gunung, sungai, rakyat, bahkan pola langit dan bumi berputar di sekitarnya. Aura Dao Agung mengalir deras ke tubuhnya. Tangannya membentuk segel demi segel, berubah tanpa henti. Beberapa saat kemudian, ia berdiri. Aura Raja Dunia meledak dari tubuhnya. Sepasang tangan membentuk segel misterius, seperti naga yang menguasai langit. Segel penguasa agung. Nyonya Huasen terkejut. Itu teknik warisan leluhur Sekte Yuhua. Bisa melipat gandakan kekuatan tempur. Haha, Dao Su Shengzi tertawa puas. Aku sudah lama terjebak di tahap akhir teknik ini. Tak kusangka, dengan bantuan batu pencerahan, aku langsung menembus. Sekarang kekuatanku meningkat drastis. Selamat, kata Fang Han sambil tersenyum. Bagaimana kalau tetua Chen juga mencoba? Chen Yimei menggeleng. Aku belum berada di titik kemacetan. Efeknya tidak akan sebesar itu. Sebaiknya kita pelajari nanti di sekte. Baik, Fang Han mengangguk. Ia langsung memasukkan batu pencerahan ke dalam dunia kristalnya. Sekejap, Zhou Tianyi mulai berputar. Tak terhitung hukum Dao dianalisis. Di lautan kesadarannya, bayangan seorang kaisar mulai terbentuk, meski masih kabur. Jika Zhou Tianyi menjadi artefak abadi tingkat atas, pikir Fang Han, aku bahkan bisa merekonstruksi Dao dari batu ini sepenuhnya. Kristal tubuhnya terus berevolusi. Ia diam-diam menyusun rencana. Langkah berikutnya, memurnikan busur duka cita dan panah tanpa hati. Menggabungkannya ke dalam harta 33 lapisan. Jika berhasil, kekuatan tempurnya akan melonjak berkali-kali lipat. Bahkan, ia bisa tak terkalahkan di antara dewa leluhur. Barang berikutnya, suara tetua gunung kembali terdengar. Barang kedua muncul. 3 pedang ungu, membentuk formasi pedang. Aura membunuhnya tajam. Namun Fang Han tidak tertarik. Barang itu akhirnya terjual seharga 15 urat nadi roh tingkat 1. Lelang terus berlanjut. Berbagai artefak abadi, metode kultivasi, hingga benda misterius muncul satu persatu. Namun, tidak ada yang benar-benar menarik perhatian Fang Han. Dengan kemampuan perhitungan Zhou Tianyi, hampir semua benda bisa ia nilai sekilas. Tiba-tiba, Dao Su Shengzi berseru pelan. Barang itu aneh. Fang Han langsung menatap ke bawah. Sebuah bola raksasa diangkat. Besarnya setara batu pencerahan. Bentuknya seperti inti. Dalam tubuh makhluk raksasa, ia masih berdenyut. Daging dan darahnya tampak hidup, memancarkan vitalitas yang liar dan ganas. Kesadaran ilahi dari berbagai ruang langsung menyelidikinya. Fang Han juga memindai. Awalnya ia mengira itu hanya inti biasa. Namun, saat kesadarannya menembus lebih dalam, ia menemukan sesuatu. Di dalam inti itu, tersembunyi objek misterius sebesar tubuh manusia. Itu adalah inti sebenarnya. Ini adalah inti dalam seekor naga paus, kata tetua gunung. Makhluk ini sebanding dengan dewa asal. Ia bertarung selama 3 jam sebelum akhirnya terbunuh.
Di dalam tubuhnya, ia telah menelan sesuatu yang aneh dan memurnikannya. Barang ini dijual tanpa mengetahui asal-usul pastinya. Namun nilainya jelas luar biasa. Fang Han menyipitkan mata. Zhou Tianyi berputar cepat. Perhitungan berlangsung. Tiba-tiba, matanya bersinar. Benda itu, pikirnya dalam hati, adalah fragmen artefak. Di dalam inti dalam naga paus ganas itu, jauh di kedalaman, terdapat benda aneh. Fragmen artefak. Fang Han langsung merasakan getaran di hatinya. Fragmen ini bahkan lebih besar daripada yang pernah ia dapatkan di kota kuno Tandus. Namun, karena telah lama dipelihara oleh naga paus, auranya sepenuhnya tersembunyi, tertutup energi iblis tebal. Bahkan Zhou Tianyi pun hampir tidak mendeteksinya. Bagus sekali. Fang Han tetap tenang di luar, tetapi pikirannya bergejolak. Fragmen artefak sulit dikenali, bahkan ahli pun belum tentu menyadarinya. Ini kesempatan langka. Jika ia mendapatkan inti ini, kekuatannya akan meningkat drastis. Namun ia tidak terburu-buru. Ia menunggu. Saudara Feng, kata Dao Su Shengzi, inti naga paus ini memang kuat, tetapi tidak terlalu berguna bagiku. Mengapa kau tertarik? Aku ingin menempa harta naga, jawab Fang Han santai. Benda yang berkaitan dengan naga tentu berguna. Oh, Chen Yimei terkejut. Jangan-jangan kau memiliki harta naga? Fang Han tersenyum tipis. Telapak tangannya terbuka. Sebuah pagoda kecil muncul. Bayangan 10.000 naga berputar di sekitarnya. Harta 8 bagian Buddha. Semua orang terkejut. Ini harta tertinggi. Dao Su Shengzi berseru. Jika diketahui surga, kau pasti akan ditugaskan melawan dunia naga. Chen Yimei juga mengernyit. Harta ini sangat berbahaya. Banyak orang mencoba memurnikannya, tetapi meledak dan mati. Kau benar-benar berhasil. Aku hanya beruntung, jawab Fang Han. Tolong jangan disebarkan. Tentu, kata keduanya serius. Namun mereka juga memperingatkan, harta ini sangat sulit ditingkatkan. Setiap terobosan bisa berakibat fatal. Fang Han mengangguk, tetapi dalam hatinya ia tenang. Ia memiliki metode untuk menstabilkannya. Ngomong-ngomong, kata Dao Su Shengzi, aku tahu seseorang yang juga memiliki harta 8 bagian Buddha. Siapa? Seorang murid penegak hukum surga, bernama Tuo Gang. Ia berada di tingkat Dewa Emas, tetapi mampu melawan Dewa Leluhur. Tatapan Fang Han berubah. Orang ini berbahaya. Ia pasti akan membunuhmu jika tahu kau memiliki harta yang sama, lanjut Dao Su Shengzi. Ia pernah menyerangku dan merampas sebuah gua peninggalan Dewa Buas. Fang Han tersenyum dingin. Kalau begitu, jika aku bertemu dengannya, aku akan membunuhnya. Bagus. Dao Su Shengzi tertawa. Di surga, yang kuat hidup. Membunuh bukan masalah. Saudara Feng pasti akan mendapatkan inti itu, kata Chen Yimei. Di bawah, lelang dimulai. Harga awal, 30 urat nadi roh tingkat 1. 35, 40, 50. Harga mulai naik. Fang Han mengamati dengan tenang. Banyak orang menyadari bahwa inti ini tidak sederhana. Namun, tidak ada yang tahu rahasia sebenarnya. 100, 105, harga terus melonjak. Beberapa peserta mulai ragu, namun persaingan tetap berlangsung. Tiba-tiba, 300, sebuah suara dari ruang nomor 1 menggema. Seluruh arena terkejut. Orang di ruang nomor 1 tampaknya sangat menginginkan benda ini, kata Dao Su Shengzi dengan tidak senang. Fang Han menyipitkan mata. Ia mencoba menyelidiki, namun ruang itu tertutup oleh hukum kuat. Bahkan Zhou Tianyi hanya bisa melihat samar. Ia tidak memaksa. Di dalam ruang nomor 1, beberapa sosok duduk. Aura mereka tajam seperti pedang. Mereka adalah murid penegak hukum surga. Di tengah mereka, seorang pria bertubuh kekar duduk diam seperti naga tidur. Saudara Tuo, apakah perlu aku memperingatkan mereka? Tanya salah satu murid. Tidak perlu, jawab pria itu dingin. Ikuti aturan, tapi inti ini harus kita dapatkan. Ia tersenyum tipis. Benda di dalamnya adalah harta besar. Di luar, tatapan Fang Han semakin dalam. Tidak bisa membiarkan ini jatuh ke tangan orang lain. Aura dalam dirinya mulai bergejolak. Ia siap untuk menaikkan harga secara brutal. Di dalam ruang nomor 1, suasana tenang, namun penuh tekanan. Seorang murid perempuan berkata dengan hormat, kakak seperguruan Tu, harta 8 bagian Buddha milikmu sudah mencapai artefak abadi tingkat atas. Apakah masih bisa ditingkatkan? Pria yang duduk di singgasana itu tidak bergerak. Tubuhnya kokoh seperti gunung,
Aura menekan langit dan bumi. Ia adalah Tuogang. Masih kurang sedikit, jawabnya dingin. Jika aku mendapatkan inti naga paus itu dan menggabungkannya ke dalam harta 8 bagian Buddha, aku bisa menembus batas terakhir dan mencapai ranah dewa leluhur. Aku sudah tak terkalahkan di antara dewa emas. Justru karena itu, terobosanku menjadi lebih sulit. Seorang murid lain berkata pelan, yang paling berharga dari inti itu bukanlah energinya, melainkan benda di dalamnya. Benar, Tuogang menyipitkan mata. Itu kemungkinan besar fragmen harta besar. Ia mengetuk singgasananya perlahan. Barang itu, harus kudapatkan. Di luar, harga terus naik. 400. Suara dari ruang nomor 1 menggema. Namun, 450. 500. Fang Han tetap tenang. Ia tidak memberi celah. Semua orang mulai terdiam. Harga ini sudah terlalu tinggi. 550. Aura membunuh mulai muncul dari ruang nomor 1. 600. Fang Han tetap santai. Seolah angka itu tidak berarti apa-apa. 650. Suara Tuogang mulai dingin. 700. Fang Han menaikkan lagi tanpa ragu. Seluruh arena menjadi sunyi. 800. Tuogang akhirnya meledak. Di dalam ruangnya, aura mengerikan mengguncang ruang. Bayangan naga purba muncul di atas kepalanya, seolah siap menghancurkan segalanya. Para murid di sekitarnya juga dipenuhi niat membunuh. Orang ini berani melawan kakak seperguruan. Setelah keluar, kita bunuh dia. Namun, 850. Suara Fang Han kembali terdengar. Tenang, dingin, tanpa emosi. Bom, aura Tuogang hampir meledak. Namun, ia menahan diri. Beberapa saat kemudian, ia tersenyum dingin. Biarkan dia mendapatkannya. Setelah keluar dari sini, aku akan membunuhnya. Ia tidak menawar lagi. Di luar, Fang Han tersenyum tipis. Menyerah akhirnya. Tak lama kemudian, inti naga paus itu dikirim ke ruangnya. Fang Han langsung membayar 850 urat nadi roh tingkat 1. Tanpa ragu, ia memasukkan inti itu ke dalam dunia kristalnya. Langsung mulai memurnikan. Bom, daging dan darah inti itu meleleh. Berubah menjadi energi naga yang mengamuk, seperti paus raksasa yang meraung di dalam dunia Fang Han. Energi itu mengalir ke dalam harta 8 bagian Buddha. Seluruh struktur kristalnya berubah. Tulisan naga semakin jelas. Aura meningkat tajam. Dalam sekejap, inti itu sepenuhnya dimurnikan. Hukum dewa leluhur di dalamnya langsung diserap. Bahkan bola takdir dalam harta itu ikut diperkuat. Namun yang paling penting, fragmen artefak akhirnya muncul. Bentuknya tidak beraturan, penuh retakan tajam, seolah pernah dihancurkan oleh kekuatan tak terbayangkan. Fang Han menatapnya dalam diam. Ia bisa merasakan kekuatan kuno yang sangat dalam. Ia sempat ingin menelusuri asal-usul retakan itu, namun langsung menghentikan diri. Jika ia menyentuh jejak kekuatan yang menghancurkan artefak, ia sendiri bisa hancur. Lebih baik langsung dimurnikan. Ia mengaktifkan kekuatan penciptaan. Fragmen itu mulai meleleh. Energi luar biasa mengalir ke seluruh tubuhnya. Setiap kristal dalam tubuhnya bersinar. Seolah dewa kuno sedang bangkit. Jumlah kristal tubuhnya bertambah. Kekuatan meningkat pesat. Aura Fang Han perlahan naik. Menekan langit dan bumi. Langit dan bumi beresonansi. Fragmen artefak. Bagi Fang Han, nilainya melampaui semua pil abadi, bahkan melampaui bimbingan langsung seorang suci. Karena jalannya berbeda, setiap kali ia memurnikan fragmen artefak, bukan hanya kekuatannya yang meningkat tetapi esensi hidupnya berubah. Jika ia membunuh 100 dewa leluhur dan memurnikan hukum mereka, ia tetap tidak akan menembus batas hakikat hidup. Akan ada titik jenuh, namun fragmen artefak berbeda. Semakin banyak ia memurnikan, semakin ia mendekati keberadaan seperti artefak penciptaan itu sendiri. Bahkan, tanpa berkultivasi pun, selama ia terus menyerap fragmen artefak, ia bisa terus meningkat. Dari tingkat menengah, tingkat atas, tingkat raja, hingga tingkat suci. Namun, fragmen seperti ini terlalu langka, sulit ditemukan, bahkan di seluruh surga. Di dalam tubuh Fang Han, kristal dunia dewa bersinar terang. Setiap kristal seperti berlian sempurna, memancarkan cahaya yang menembus ruang dan waktu. Retak, 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 kristal-kristal itu terus berevolusi. Di dalamnya, bayangan para dewa muncul, Buddha, iblis, dewa, kaisar. Namun semua memiliki satu wajah.
Fang Han sendiri, ratusan ribu dirinya hidup di dalam tubuhnya. Aura yang dipancarkan seolah bisa menghancurkan langit dan bumi, menelan kehampaan, mengguncang zaman kuno. Kekuatannya meningkat lagi, dunia kristalnya meluas. Harta 33 lapisan di dalam tubuhnya kembali mengalami perubahan. Zhou Tianyi berputar cepat. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di dalam perhitungannya. Di ruang nomor 1, sebuah pagoda, aura yang sama, harta 8 bagian Buddha. Fang Han menyipitkan mata. Itu pasti Tuo Gang. Namun saat ia hendak menyelidiki lebih jauh, cahaya putih muncul. Semua jejak langsung tertutup. Takdir, Fang Han tersenyum dingin. Di ruang nomor 1, Tuo Gang membuka mata. Ada yang mengintipku. Aura membunuhnya mulai bangkit. Orang dari ruang 77. Sementara itu, lelang berlanjut. Berikutnya, lemak Buddha tingkat Dewa Emas. Total 3,6 miliar jin. 3 bejana raksasa muncul. Aura suci langsung memenuhi seluruh arena. Harga awal, 1000 urat nadi roh tingkat 1. Langsung ada yang menawar, 1050, 1100. Fang Han ikut masuk, 1200, 1300. Persaingan sengit terjadi antara Fang Han dan sosok misterius di ruang nomor 2. Harga melonjak cepat, 2000. Suara dari ruang nomor 2 mengejutkan semua orang. Namun, 2050, jawab Fang Han tanpa ragu. Tiba-tiba, ruang nomor 2 terdiam, menyerah. Fang Han berhasil mendapatkan seluruh lemak Buddha itu. Ia langsung menyimpannya dan memurnikannya ke dalam tungku Tian-Tian. Energi mengalir seperti samudra. Ini cukup untuk terobosanku. Namun, ia tetap waspada. Sosok di ruang nomor 2 memberinya perasaan berbahaya. Seperti ular berbisa yang mengintai. Kemudian, suara tetua gunung kembali bergema. Barang terakhir, sebuah lampu perunggu kuno melayang ke udara. Di dalamnya, minyak jernih bergoyang. Sekejap, cahaya suci memenuhi langit. Bayangan Buddha muncul, melantunkan kitab suci kuno. Setiap suara membuat jiwa terasa damai, bebas dari gangguan. Lemak Buddha tingkat Dewa Suci. Fang Han langsung menatap tajam. Inilah kunci terobosannya. Harga awal, 3000 urat nadi roh tingkat 1. 3100. Tuo Gang langsung menawar. 3002. Suara misterius dari ruang nomor 2 kembali muncul. Persaingan sengit dimulai. 3003, 3004. Harga terus melonjak. 5000. Seluruh arena gempar. 6000. Tuo Gang berdiri, aura mengamuk. 6001. Lawannya tidak mundur. 6005, 6006. Keduanya saling menekan. Aura membunuh memenuhi udara. Namun, tiba-tiba, dari ruang nomor 77, suara Fang Han terdengar. Tenang, datar, namun, mengguncang seluruh arena. 8000. 8000 urat nadi roh tingkat 1. Begitu Fang Han mengucapkan angka itu, seluruh arena langsung sunyi. Bahkan Tuo Gang di ruang nomor 1 gemetar hebat. Aura di tubuhnya hampir meledak, seolah ingin menghancurkan ruang. 8000. Ia tidak bisa percaya. Sementara itu, sosok misterius di ruang nomor 2 juga terdiam. Tak ada yang menawar lagi. Suasana hening begitu dalam hingga napas semua orang terasa berat. Bahkan tetua gunung dan para ahli lain menatap ke arah ruang nomor 77. Beberapa saat kemudian, terjual, ketukan palu terdengar. Lampu perunggu berisi lemak Buddha tingkat Dewa Suci jatuh ke tangan Fang Han. Haha, Saudara Feng, dengan kekayaan seperti ini, terobosanmu hampir pasti berhasil, kata Dao Su Sengzi kagum. 8000, benar-benar luar biasa, gumam Chen Yimei. Fang Han hanya tersenyum tipis. Benda seperti ini jarang muncul. Jika sudah terlihat, harus diambil. Ia segera menerima lampu itu, menyimpannya, lalu membayar. Namun ia tidak langsung memurnikannya. Ia berdiri. Sudah cukup, kita kembali ke Sekte Yuhua. Ia ingin segera berkultivasi dan menembus ranah dewa leluhur. Sekarang, fondasinya sudah cukup. Bom! Dalam sekejap, Fang Han menggerakkan tekniknya. Sosoknya menghilang tanpa jejak, membawa Dao Su Sengzi dan Chen Yimei bersamanya. Mereka langsung meninggalkan aliansi langit dan bumi. Tanpa meninggalkan bayangan, tanpa jejak, Fang Han tahu, ia telah terlalu mencolok. Jika tetap tinggal, masalah akan datang. Orang di ruang nomor 2, pikirnya sambil terbang. Aura itu terasa familiar, namun ia tidak bisa memastikan. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di luar kota Dasang,
di sebuah hutan purba yang dipenuhi energi roh. Gunung menjulang, pepohonan raksasa tumbuh liar. Teknikmu luar biasa, kata Dao Su Zhengzi. Gerakan tanpa batas, seperti jalan bebas tanpa bentuk. Fang Han tersenyum. Aku membunuh seorang ahli dari ajaran Dai dan mendapatkan tekniknya. Lalu menggabungkannya dengan pemahamanku sendiri. Haha, membunuh itu biasa, jawab Dao Su Zhengzi santai. Selama tidak ketahuan, tidak ada masalah. Chen Yimei juga mengangguk. Di surga, yang lemah menjadi mangsa. Baik, kita kembali ke Sekte Yuhua lewat formasi teleportasi. Mereka segera bergerak kembali ke kota Dasang. Sementara itu, di dalam ruang nomor 2, seorang pria berjubah putih berdiri diam. Seluruh tubuhnya putih bersih. Bahkan pedang di tangannya pun putih tanpa noda. Di belakangnya, 2 penjaga surga berdiri dengan hormat. Tuanku, salah satu berkata, mengapa tidak memaksa aliansi langit dan bumi untuk mengungkap identitas orang itu? Tidak perlu, jawab pria itu tenang. Aku sudah tahu siapa dia. Ia menatap ke kejauhan. Dia murid Sekte Yuhua yang baru naik. Menarik, ia menghela napas pelan. Di dunia fana dulu, aku juga pernah bertemu seseorang seperti itu. Aura tajam muncul. Tujuanku tetap sama, membunuh dia, dan membuktikan dao pedangku. Bom, pedangnya keluar. Cahaya putih menembus ruang. Dalam sekejap, ia menghilang. Tetua gunung yang melihat hanya bisa menghela napas. Orang ini telah mencapai ranah membunuh tanpa niat. Jika ia benar-benar bertarung, langit dan bumi akan terguncang. Saudara, kekuatanmu benar-benar membuat iri, kata Dao Su Zhengzi sambil berjalan memasuki formasi teleportasi. Dengan begitu banyak harta, ditambah harta 8 bagian Buddha dan warisan tulang suci, tapi jika hanya berkultivasi sendiri, itu terlalu lambat. Lebih baik mencari seorang guru besar. Fang Han sedikit terdiam. Saran itu memang masuk akal. Namun, ia sama sekali tidak bisa menerima seorang guru tingkat suci. Dengan tingkat dewa suci, semua rahasianya akan terlihat jelas. Harta 33 lapisan, fragmen artefak, bahkan hubungannya dengan takdir, semuanya akan terbongkar. Itu nanti saja, jawabnya santai. Aku akan menembus ke ranah dewa leluhur dulu. Chen Yimei mengangguk. Baik, dengan bakatmu, pasti akan dilirik oleh para suci. Di dalam tubuh Fang Han, tungku Tian-Tian bergolak. Lemak Buddha tingkat dewa suci belum digunakan, sementara batu pencerahan Kaisar Roh mengapung seperti pulau kecil di dalam lautan energi. Busur duka cita dan panah tanpa hati mulai dimurnikan. Bom, api kehidupan Fang Han menyala. Ia menyalakan lampu minyak suci. Cahaya murni menyelimuti seluruh tubuhnya. Kristal dunia dewanya bersinar tanpa noda. Busur duka cita, panah tanpa hati, hancur. Ia langsung memadatkan kekuatan. Artefak itu mulai retak. Hukum dewa suci di dalamnya mengalir keluar seperti badai. Seluruh dunia kristalnya bergetar hebat. Namun, cahaya lampu Buddha menekan semuanya. Hukum itu perlahan diturunkan menjadi hukum dewa leluhur. Kemudian, diserap ke dalam harta 33 lapisan. Seperti hujan salju, hukum turun tanpa henti. Satu demi satu harta mengalami perubahan. Zhou Tianyi, bom, langsung naik menjadi artefak abadi tingkat atas. Kemampuan perhitungannya meningkat puluhan kali lipat. Kemudian, busur penghancur dan panah pemusnah menyerap kekuatan itu. Aura mematikan melonjak. Selanjutnya, payung tanpa surga juga berubah. 4 harta sekaligus naik tingkat. Fang Han merasakan, sekali panah dilepaskan, bahkan dewa leluhur bisa dibunuh. Sudah hampir, di depan matanya, seolah ada penghalang tipis. Selangkah lagi, ia bisa menembus ke ranah dewa leluhur. Namun ia menahan diri. Sekarang bukan tempatnya. Tiba-tiba, suara Dao Su Zhengzi terdengar melalui kesadaran. Saudara, lihat itu. Fang Han membuka mata. Di dalam formasi teleportasi, sosok itu muncul. Tubuh besar seperti gunung. Aura naga purba mengguncang ruang. Di belakangnya, bayangan naga kehancuran mengaum dalam kehampaan. Tuo Gang, Fang Han langsung mengenali. Di sekelilingnya, para murid penegak hukum surga berdiri. Semua orang di dalam formasi mundur, tidak berani mendekat. Aura mereka terlalu menekan. Dao Su Zhengzi langsung dipenuhi niat membunuh. Namun, jangan bergerak, kata Fang Han melalui transmisi rahasia. Ia langsung menutupi aura mereka. Penampilan mereka berubah menjadi biasa. Seperti dewa emas biasa. Saudara, kau, Dao Su Zhengzi terkejut.
Balas dendam tidak harus sekarang, kata Fang Han tenang. Jika kita bertarung di sini, surga akan ikut campur. Chen Yimei juga mengangguk. Benar, jangan gegabah. Fang Han melanjutkan. Kita ikuti saja, cari kesempatan. Bunuh tanpa jejak, tatapannya dingin. Begitu bergerak, mereka harus mati semua. Dao Su Shengzi tersenyum ganas. Itu baru gaya sekte Yuhua. Di kejauhan, Tuo Gang berdiri diam. Namun samar-samar, aura membunuhnya telah mengunci seluruh ruang. Seolah, ia juga sedang mencari mangsa. Dao Su Shengzi dan Chen Yimei memang bukan orang biasa. Sebagai petinggi sekte Yuhua, keduanya kejam, tegas, dan sama sekali tidak ragu membunuh. Fang Han memahami bahwa untuk benar-benar masuk ke lingkaran inti sekte, ia harus menunjukkan nilai. Dan, balas dendam untuk Dao Su Shengzi adalah cara terbaik. Di dalam formasi teleportasi, Fang Han mengamati diam-diam. Tuo Gang dan kelompok murid penegak hukum surga duduk di posisi inti. Aura mereka mendominasi seluruh ruang. Tak ada yang berani mendekat. Fang Han menahan napasnya, menyembunyikan seluruh aura. Ia tahu betul, harta 8 bagian Buddha milik Tuo Gang berada di tingkat atas, jauh melampaui miliknya saat ini. Jika hanya mengandalkan kekuatan naga, ia tidak bisa menekan lawan. Namun, ia tidak bergantung pada itu. Dengan kekuatannya sekarang, ia tetap mampu menekan segalanya. Terlebih, Tuo Gang belum mencapai ranah dewa leluhur. Ini adalah kesempatan. Jangan bertindak sekarang, transmisi Fang Han tenang. Ia mendengarkan percakapan mereka. Setiap kata masuk ke telinganya. Feng Yuan, Tuo Gang menyebut namanya. Tatapan Fang Han menjadi dingin. Mereka sudah menyelidikinya. Bahkan, mereka berencana menangkapnya dan memaksanya mengaku. Niat membunuh Fang Han langsung melonjak. Namun yang lebih membuatnya marah adalah kalimat berikutnya. Tubuh Jade Bon Ais Muskal. Mari kita nikmati. Mata Fang Han langsung berubah dingin seperti es. Niat membunuh membumbung ke langit. Kalian mencari mati. Ia langsung membuat keputusan. Jika ia tidak datang ke negara Su hari ini, Su Yun akan jatuh ke tangan mereka. Dan nasibnya akan sangat tragis. Formasi teleportasi bergetar. Bom, mereka tiba di negara Su. Kabut tipis menyelimuti pegunungan. Sungai mengalir seperti lukisan. Aura damai memenuhi langit dan bumi. Namun, di tengah keindahan itu, niat jahat sedang bergerak. Tuo Gang dan rombongannya langsung terbang menuju pegunungan inti keluarga Su. Saudara, apa kita ikuti? Tanya Dao Su Shengzi. Fang Han menyipitkan mata. Tidak, kita serang di tengah jalan. Ia menjelaskan dengan dingin. Jika mereka masuk ke wilayah inti keluarga Su, kita akan kesulitan bergerak. Ada leluhur tua di sana. Lebih baik, bunuh sebelum mereka tiba. Chen Yimei tersenyum tipis. Masuk akal, namun kita harus menyamarkan identitas. Fang Han mengangguk. Detik berikutnya, aura di tubuhnya berubah. Sosoknya memudar, lalu muncul kembali sebagai sosok lain. Aura dingin, seperti utusan kematian. Pedang di tangannya memancarkan hukum dewa leluhur. Impermanence. Dao Su Shengzi terkejut. Bagus, katanya sambil tertawa. Dengan ini, bahkan jika kita membunuh mereka, surga akan mengira itu ulah impermanence. Fang Han menatap ke arah langit. Tatapannya tajam. Sekarang, kita mulai berburu. Wus. 3 sosok langsung menghilang di udara. Mengejar Tuo Gang, seperti bayangan kematian yang tak terlihat. Saudara, kau benar-benar bukan impermanence. Dao Su Shengzi dan Chen Yimei tertegun. Perubahan Fang Han terlalu sempurna. Bukan hanya wajah, tetapi aura, hukum, bahkan keberadaan hidupnya benar-benar berubah. Seolah ia telah menjadi orang lain sepenuhnya. Fang Han tersenyum tipis. Ini teknik reinkarnasi. Jika kalian mau, nanti akan aku ajarkan. Chen Yimei mengernyit. Reinkarnasi, teknik yang berasal dari Dao Agung. Itu sudah lama hilang. Warisan tulang suci, jawab Fang Han santai. Keduanya langsung mengerti. Tanpa banyak tanya, Fang Han segera bergerak. Dengan satu gelombang kekuatan, ia mengubah Dao Su Shengzi menjadi anggota ras dewa tingkat tinggi. Sementara Chen Yimei berubah menjadi ras dewa jenis lain. Semua aura tersamarkan sempurna. Tak ada celah. Teknik ini luar biasa. Dao Su Shengzi tertawa. Sekarang membunuh pun terasa lebih aman. Pergi, kata Fang Han dingin. Buru mereka. Wus. 3 sosok melesat menembus langit. Dalam sekejap, mereka tiba di atas sungai Liangsu.
Sungai raksasa yang dipenuhi kabut, ruang terdistorsi, dan monster ganas. Di depan, Tuo Gang dan rombongannya telah berhenti. Tuo Gang melangkah maju. Dengan satu gerakan tangan, bom, seluruh sungai bergetar, kabut terbelah, monster beterbangan dan hancur. Bahkan, ruang di sekitarnya berubah menjadi naga. Langit, bumi, air, api. Semua berubah menjadi naga. Segala sesuatu menjadi naga, gumam Fang Han. Kekuatan ini jauh di atas tekniknya sendiri. Namun, ia tetap tenang. Saat itulah, suara dingin terdengar. Kesombongan yang besar. Fang Han melangkah keluar. Di sisi kiri dan kanan, dua sosok ras dewa berdiri. Tiga arah mengepung. Impermanence. Tuo Gang langsung mengenali. Jadi kau belum mati. Benar, kata Fang Han dingin. Hari ini, kalian semua akan mati di sini. Tuo Gang langsung tertawa dingin. Bunuh. Bom. Ia memimpin serangan. 6 murid surga membentuk formasi bintang. Tuo Gang berubah menjadi naga kehancuran di pusatnya. Langit dipenuhi naga bintang. Formasi itu cukup untuk membunuh dewa leluhur. Namun, Fang Han tidak bergerak. Di belakangnya, sebuah busur raksasa muncul. Panah berjajar. Aura mematikan menyelimuti langit dan bumi. Busur penghancur. Panah pemusnah. Tarik. Panah dilepaskan. Bom, bom, bom. Hujan panah memenuhi langit. Langit retak. Ruang runtuh. Formasi bintang. Hancur seketika. 6 murid surga langsung ditembus panah. Tubuh mereka meledak, jatuh ke sungai. Hanya satu yang tersisa. Tuo Gang. Ia berdiri di tengah kehancuran. Tubuh setengah naga. Harta 8 bagian Buddha melindunginya. Semua panah lenyap sebelum menyentuhnya. Namun, aura di tubuhnya terus meningkat. Semakin kuat, semakin menekan. Langit berubah warna. Cahaya turun dari atas. Hukum berkumpul. Tubuhnya bergetar. Bom. Dalam sekejap, ia menembus batas. Tuo Gang menembus ranah dewa leluhur. Saat itu, Tuo Gang benar-benar menerobos dan naik ke ranah dewa leluhur. Orang biasa, ketika ingin meningkatkan ranah, akan mencari tempat tersembunyi, menutup diri dari dunia luar, agar tidak diganggu dan tidak terseret penyimpangan kultivasi. Namun Tuo Gang justru berbeda. Ia menerobos langsung di tengah pertempuran, berniat membunuh lawannya dengan kekuatan yang melonjak drastis setelah transformasi. Ini adalah metode yang hanya berani digunakan oleh mereka yang memiliki keberuntungan besar dan mental penguasa. Tanpa persiapan matang, tanpa cadangan energi yang luar biasa, dan tanpa pemahaman mendalam terhadap masa depan, tidak ada yang berani melakukan hal seperti ini. Seringkali, para iblis tua yang sangat kuat justru berhati-hati terhadap jenius muda seperti ini. Karena dalam tekanan hidup dan mati, mereka bisa tiba-tiba menerobos, membalik keadaan, bahkan membunuh lawan yang lebih tua dan kuat. Tuo Gang jelas termasuk tipe seperti itu. Menghadapi impermanence jelmaan Fang Han, ia tanpa ragu membuka segel kekuatannya. Energi meledak, hukum bergetar, aura menekan langit dan bumi. Hukum dewa emas dalam tubuhnya berubah menjadi naga-naga panjang, meraung keras, lalu satu persatu berevolusi menjadi hukum dewa leluhur. Setiap hukum menjelma seperti sosok leluhur hidup, beresonansi dengan sumber Dao. Di atas kepalanya, 8 pagoda Buddha tingkat atas bergetar hebat. 10.000 naga melolong, melantunkan mantra kuno. Leluhur naga, leluhur dari segala leluhur. Suara Tuo Gang mengguncang kehampaan. Tanduk bercabang tumbuh dari kepalanya, mencapai 81 cabang. Aura 99 lapis memancar dari tubuhnya. Dengan satu gerakan tangan, seluruh hujan panah dihancurkan. Langkah demi langkah, ia mendekat ke arah Fang Han. Matanya terbuka, seperti galaksi berputar di dalamnya. Pada saat yang sama, energi asal dalam tubuhnya terbakar hebat. Urat nadi roh di tubuhnya berputar dan menghilang satu persatu. Barulah terlihat jelas ia telah menabung energi sejak lama demi momen ini. Menerobos ke ranah dewa leluhur membutuhkan energi asal dalam jumlah tak terhingga. Sedikit saja kurang, maka akan gagal total. Tuo Gang tidak memiliki kekayaan sebesar Fang Han, apalagi urat nadi roh tingkat raja. Karena itu, ia hanya bisa menahan diri sampai saat ini. Bom, langit dan bumi seolah runtuh. Tuo Gang membawa kekuatan 8 pagoda Buddha dan menghantam Fang Han. Namun Fang Han berdiri di atas sungai dengan tenang. Tidak bergerak. Saat serangan itu tiba, ia hanya mengangkat tangan dan memukul. Satu pukulan.
Teknik tinju itu adalah manifestasi Dao miliknya, jejak peradaban, sejarah era, berputar di sekeliling tubuhnya. Setiap kristal dalam tubuhnya beresonansi. Setiap dunia kecil di dalam dirinya bergetar. Dua kekuatan bertabrakan. Bom! Gelombang energi menyebar ke segala arah, menghancurkan segalanya menjadi debu. Dalam sekejap, 8 pagoda Buddha di atas kepala Tugang retak. 10.000 naga menjerit kesakitan. Tubuh Tugang pecah seperti porselen, darah mengalir dari celah-celah retakan. Satu pukulan, langsung menghancurkan. Apa ini? Impermanence, kekuatan macam apa ini? Teknik apa ini? Tugang gemetar. Tanpa ragu, ia mundur dan melarikan diri ke celah ruang. Ruang berlapis-lapis menutup dirinya. Kabut dimensi menyelimuti. Ia menghilang. Namun Fang Han tetap tanpa ekspresi. Tangannya terangkat. Telapak raksasa menekan kehampaan. Seluruh ruang hancur. Kabut lenyap. Dimensi runtuh. Tugang diseret keluar paksa dari ruang tersembunyi, seperti binatang yang ditangkap. Siapa berani membuat kekacauan di depan gerbang klan kami? Cepat menyerah. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan. 9 cahaya panjang melesat, membawa aura dewa leluhur. Para ahli dari klan Su telah tiba. 9 telapak raksasa turun dari langit, menekan segalanya. Tugang melihat harapan. Ia langsung berteriak, para senior klan Su. Dia adalah penjahat utama surga, Impermanence. Cepat tangkap dia. Ia bahkan membakar energi hidupnya, memanggil teknik pamungkas. Bayangan seorang kaisar muncul di belakangnya. Teknik kaisar takdir. Pukulan yang mengandung takdir dan kehidupan meledak ke arah Fang Han. Sementara itu, para ahli klan Su juga menyerang bersamaan. Langit menggelap, formasi menekan kehampaan, niat membunuh membubung. Namun, Fang Han hanya melirik. Satu persatu, hanya sampah. Ia tetap berdiri tanpa bergerak. Di belakangnya, 9 tangan raksasa muncul. Nyata, padat, mengguncang langit dan bumi. Bom! Satu telapak hancur. Bom! 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 8 lainnya ikut meledak. 9 dewa leluhur langsung terpukul mundur. Tugang benar-benar ketakutan. Namun belum selesai. Fang Han melangkah. Langit berputar. Sungai menguap. Bintang-bintang seolah bergerak mengikuti langkahnya. Ia mengangkat tangan. 9 gerbang ruang waktu muncul di sekeliling Tugang. Serangan dipantulkan. Energi berbalik arah. Dari dalam gerbang, terdengar jeritan. 9 ahli klan Su terluka sekaligus. Tugang hampir kehilangan akal. 9 dewa leluhur dilukai dalam satu gerakan. Fang Han tertawa dingin. Tangannya bergerak, menangkap Tugang seperti elang mencengkeram mangsa. Lalu, wus, ia menghilang tanpa jejak. Sungai kembali tenang. Tak lama kemudian, lebih banyak ahli klan Su tiba. Wajah mereka pucat, aura mereka kacau. Itu Impermanence. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Teknik ruang waktu tadi tak tertandingi. Ini masalah besar. Dia sudah bergabung dengan Protoss. Segera laporkan ke surga. Di sebuah pegunungan di wilayah kota Suzu, awan berlapis-lapis, pinus dan cemara tumbuh di mana-mana. Air terjun dan mata air mengalir tanpa henti. Burung bangau, rusa putih, dan berbagai binatang roh berkeliaran dengan tenang, memancarkan aura suci. Wilayah seperti ini terbentang tanpa batas di seluruh negeri Suzu. Indah seperti lukisan, membuat banyak kultivator bebas dan sekte kecil menetap di sini, menjauh dari konflik dunia luar. Namun karena wilayahnya terlalu luas, masih ada banyak tempat sunyi tanpa penghuni. Di salah satu tempat terpencil itulah Fang Han mendarat. Ia melemparkan Tugang ke tanah seperti anjing mati. Segel demi segel dipasang, bahkan sedikit pun kesadaran tidak bisa keluar. Tubuh Tugang dibiarkan terguyur air terjun, tak berdaya. Tak lama kemudian, Dao Su Shengzi dan Chen Yimei datang. Mereka juga menyeret 3 murid penegak hukum surga, semuanya telah disegel. Dao Su Shengzi tertawa dingin. Adik Feng Yuan, beruntung mereka sudah terluka olehmu. Kalau tidak, menangkap mereka tidak semudah ini. Terutama si Xiong Zeng, yang memiliki kemampuan pelacakan luar biasa. Kalau bukan karena teknikku, mereka pasti lolos. Chen Yimei menatap Fang Han dengan kagum. Adik, kekuatanmu benar-benar tak masuk akal. 9 dewa leluhur dari klan Su menyerang bersama, tapi kau malah mengalahkan mereka, bahkan melukai mereka lewat gerbang ruang waktu. Ini sudah setara dengan dewa leluhur tingkat tinggi. Hal seperti ini, jika diceritakan keluar, tidak akan ada yang percaya.
Fang Han hanya mengangguk ringan. Setelah menyerap fragmen artefak penciptaan, ditambah kekuatan busur dan panah tingkat atas, serta dukungan lemak Buddha tingkat suci di dalam tubuhnya, kekuatannya kini telah melampaui batas logika. Dao Su Shengzi lalu berkata dengan dingin, "Bunuh semua, atau kita manfaatkan." Matanya berkilat kejam. "Tiga murid penegak hukum ini, serahkan padaku. Aku akan memurnikan mereka menjadi roh asli menggunakan teknik Sanyang Yiki. Sedangkan Tugang, ambil semua miliknya, sisakan nyawanya. Aku ingin dia hidup dalam penderitaan tanpa akhir." Kebencian Dao Su Shengzi terhadap Tugang begitu dalam. Chen Yimei juga tersenyum tipis. Teknik itu memang membutuhkan bahan yang sangat langka. 3 dewa emas hampir mencapai dewa leluhur, bahan sempurna. Tanpa ragu, keduanya langsung mulai berkultivasi. 3 murid surga berubah menjadi cahaya, diserap ke dalam tubuh mereka. Fang Han melihat semua itu, lalu mengangguk. Kemudian, ia membuka segel Tugang. Tugang langsung bangkit dan tertawa liar. "Haha, kau bodoh. Aku sudah menunggu momen ini." Wus, ia langsung melesat ke langit, mencoba kabur. Namun, Fang Han bahkan tidak bergerak. Tangannya terulur, ruang mengerut. Dalam sekejap, Tugang ditarik kembali seperti benda tak berarti. Bom, tubuhnya dibanting ke tanah. Ia mencoba bangkit, wajahnya penuh ketakutan. Namun masih berusaha keras. 8 pagoda Buddha muncul kembali di atas kepalanya. Aura artefak abadi tingkat atas kembali meledak. Namun, Fang Han hanya mengangkat tangan. Dengan satu gerakan, pagoda itu langsung dicabut dari kepalanya. Naga-naga mengaum, lalu mengalir masuk ke tubuh Fang Han. "Pak!" Tugang memuntahkan darah. "Tidak!" Ia berteriak histeris, mencoba menyerang mati-matian. Namun Fang Han menekannya ke tanah. Tubuhnya terhampar seperti serangga. Tiba-tiba, tubuh Tugang mencair. Ia mencoba melarikan diri melalui tanah. Namun Fang Han melangkah. Bom! Tanah meledak. Tugang terpental keluar dari dalam bumi. Sekali lagi, ia ditangkap. "Sekarang kau tahu, apa artinya tidak ada jalan ke langit dan tidak ada pintu ke bumi." Suara Fang Han dingin. Tugang akhirnya gemetar. "Siapa kau? Kau bukan impermanence." Fang Han menjawab tenang. "Benar, aku adalah Feng Yuan dari Sekte Yuhua." Wajah Tugang langsung pucat. Ia menggertakkan gigi. "Feng Yuan, bahkan jika aku kalah hari ini, kau tetap tidak bisa mengalahkanku secara terang-terangan." Dao Su Shengzi tertawa dingin. "Masih mencoba memprovokasi. Kau pikir kami akan memberimu duel adil? Bunuh dia." "Tidak, hancurkan dulu." Fang Han mengangguk. Tangannya menekan kepala Tugang. Dalam sekejap, semua teknik, kemampuan ilahi, metode kultivasi, dan hukum dalam tubuh Tugang diserap. Energi mengalir deras ke dalam tubuh Fang Han. "Ah!" Tugang menjerit. Ranahnya runtuh. Dari dewa leluhur, turun ke dewa emas. Turun lagi ke dewa langit. Dewa sejati, dewa misterius. Akhirnya, ke tingkat keabadian. Sekarang, ia bahkan tidak lebih dari seekor semut di dunia abadi. Fang Han menarik napas dalam. Energi dalam tubuhnya melonjak hebat. Hukum mulai berubah. Tanda-tanda terobosan ke ranah dewa leluhur mulai muncul. Namun, ia menahan diri. Belum saatnya. Matanya berkilat. Ia menggenggam 8 pagoda Buddha milik Tugang. Tanpa ragu, dihancurkan. Bom! Jeritan naga menggema. Fragmen kekuatan mengalir masuk ke dalam artefaknya sendiri. 2 pagoda mulai menyatu. Tubuh Fang Han bergetar. Setiap kristal di dalam dirinya bersinar. Setiap dunia kecil beresonansi. Aura menekan langit dan bumi. Kekuatan mengguncang kehampaan. Dan pada akhirnya, 8 pagoda miliknya berhasil naik menjadi artefak abadi tingkat atas. 8 menara Buddhis bergabung menjadi satu, dan kekuatan Fang Han kembali melonjak. Alam yang telah lama ditekan akhirnya meletus seperti gunung berapi. Kali ini, akumulasi Fang Han benar-benar mencapai puncak. Sejak ia dipromosikan ke Dewa Emas, ia terus melahap tanpa henti. Sebelum dan sesudahnya, entah berapa banyak tokoh besar yang telah ia telan. Murongxi, Jin Yuyu, Cao Zhengyang, 8 tahanan, leluhur Ouyang Chang, busur kesedihan, panah tunggal, fragmen artefak abadi, 8 senjata suci terakhir dari Sekte Suci, seluruh hukum, darah, dan energi vital Tugang. Semua itu jika dijumlahkan, bahkan 100 dewa emas pun akan meledak hingga tulang tak tersisa. Namun Fang Han menampung semuanya, dan kini mulai mengalami perubahan.
Dari kuantitas menuju kualitas, alamnya meningkat. Gelombang kehampaan dan roh leluhur turun dari langit. Tubuhnya mulai menyala dan terbakar dengan sendirinya. Roh-roh yang mengandung aura raja itu seakan tersulut api, membuat seluruh tubuh Fang Han berubah menjadi obor raksasa, sebanding dengan matahari besar di langit. Di pegunungan tak berujung, hujan berkabut turun tipis. Namun api pada tubuh Fang Han melonjak liar. Matahari merah membara, seluruh uap air menguap, tanah menjadi kering. Air terjun berubah menjadi lumpur. Bahkan bebatuan mulai meleleh. Hanya dalam beberapa tarikan napas, gunung tempat Fang Han berada berubah menjadi lautan magma, lalu magma itu sendiri dilebur menjadi kehampaan dan debu, tersebar ke dalam ruang. Fang Han seperti lubang hitam yang terus memadat. Api yang memancar dari tubuhnya mampu membakar segalanya menjadi ketiadaan. Putra suci Suri dan tetua agung Chen Yimei telah lama mundur jauh. Mereka memandang dengan kaget. Feng Yuan, adik seperguruan, terobosan ke dewa leluhur ini terlalu besar. Entah dia bisa berhasil atau tidak. Langit dan bumi berubah warna, kehampaan bergetar. Akumulasinya terlalu mengerikan. Ditambah lagi warisan dari Santo Tulang. Terobosan seperti ini memang sangat kuat, tapi juga 10 kali lebih berbahaya daripada orang biasa. Dalam catatan kuno, banyak jenius besar gagal saat meningkatkan alam. Langit dan bumi bahkan Dao tidak menoleransi keberadaan mereka, ujar Chen Yimei dengan wajah khawatir. Tangannya membentuk lapisan demi lapisan segel, menutup wilayah ini agar aura tidak bocor dan menarik perhatian para ahli. Dao Susengzi berkata dengan sungguh-sungguh, kita lihat dulu. Jika tidak berhasil, kita masih punya beberapa artefak kuno. Bahkan dengan mengorbankan umur, kita akan melindunginya dan menekan roh asalnya. Begitu dia menjadi dewa leluhur, kita akan memiliki satu ahli besar lagi. Baik, kita bersiap diam-diam. Jika terjadi sesuatu, kita akan mengorbankan darah dan menggunakan teknik inti sekte Yuhua untuk membantunya menyambung kembali jalan langit. Percakapan mereka terdengar jelas oleh Fang Han. Ia merasa berterima kasih, tetapi tidak membutuhkan bantuan. Berbagai bahaya telah ia lalui. Yang sekarang ini, bukan apa-apa. Api yang membara terus menyala. Api dari roh asal membakar hukum dewa emas dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi hukum dewa leluhur. Hukum dari kehampaan turun, menyatu dengan tubuhnya, membentuk aura unik seorang dewa leluhur. Segalanya berlangsung dengan tertib. 8 tunas mengambang dalam tubuhnya telah mencapai puncak artefak abadi tingkat atas. 33 harta langit tidak meningkat lagi, namun cahayanya bersinar seperti matahari, menerangi surga. Jika Fang Han tidak menekannya, ke-33 harta itu sudah melesat ke langit dan berubah menjadi 33 matahari. Inilah Dao para leluhur. Meskipun 33 harta tidak meningkat, sayap kebebasan justru mulai berubah. Fang Han sengaja memasukkan sejumlah besar hukum dewa leluhur ke dalamnya. Wus! Sepasang sayap terbuka, lebar di belakangnya. Bulu-bulu biru pucat itu kini dihuni oleh banyak hukum leluhur. Di kedalaman langit jauh, bayangan sepasang sayap raksasa muncul samar, menyalurkan kekuatan kebebasan. Tak ada yang bisa menghentikan kebebasan itu. Sayap kebebasan berubah menjadi artefak abadi. Bom! Guntur menggelegar, langit menghitam, kilat berkumpul dalam awan gelap, lalu berubah menjadi sosok manusia. Petir berbentuk manusia. Setiap sosok membawa aura dewa leluhur dan jatuh ke arah Fang Han. Kesengsaraan petir, ini kesengsaraan leluhur. Seru Dao Susengzi dengan kaget. Saat aku menerobos dulu, hanya satu petir manusia. Tapi ini, begitu banyak. Petir-petir itu menghantam Fang Han. Bom, bom, bom. Setiap benturan mengguncang langit dan bumi. Ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping. Chen Yimei memuntahkan darah. Formasi yang ia buat langsung hancur. Namun Fang Han tidak bergerak sedikit pun. Setiap kali petir menghantam, ia hanya menghembuskan satu aliran udara. Aliran itu menghancurkan petir manusia dan menyerapnya ke dalam tubuhnya, memperkuat kerajaan kristalnya. Ini bukan bencana, ini adalah berkah terselubung. Ratusan petir manusia dihancurkan dan ditelan. Tubuh Fang Han semakin bersinar. Tiba-tiba, suara alami bergema di langit. Dao tidak menoleransi, memusnahkan penyimpang. Sebuah telapak tangan petir raksasa turun dari langit. Telapak itu dipenuhi bola mata. Setiap mata memiliki banyak pupil. Kilat kehancuran berkedip di antaranya.
Ini adalah tangan hukuman. Ini benar-benar tangan hukuman. Dao Su Shengzi merinding. Langit hendak memusnahkan penyimpang. Apakah adik seperguruan ini dianggap melawan Dao? Telapak itu jatuh. Pada saat itu, Fang Han membuka matanya. Di belakangnya muncul bayangan besar. Sosok itu juga penuh mata, mengenakan baju perang, bahkan telapak tangannya dipenuhi bola mata. Bayangan itu mirip dengan tangan hukuman. Wujud kaisar petir. Dao Su Shengzi dan Chen Yimei mundur lagi. Fang Han mendorong bayangan itu ke depan. Bom! Tangan hukuman langsung hancur. Ribuan bola mata berjatuhan seperti meteor dan semuanya ditelan oleh Fang Han. Ia berdiri, melangkah 7 langkah, lalu berhenti. Langit dan bumi seolah terpisah oleh jari-jarinya. Roh leluhur berputar di sekelilingnya. Segalanya menjadi tenang. Wilayah yang hancur mulai pulih. Tanah, gunung, sungai, semuanya terbentuk kembali. Dalam radius ratusan ribu mil, api dan tanah berputar, melahirkan kembali makhluk hidup. Dao Su Shengzi terpana. Ini, gunung dan sungai yang tadi hancur kini terbentuk kembali. Bahkan makhluk hidup pun hidup kembali, dengan daging, darah, dan jiwa yang utuh. Fang Han duduk bersila, kembali ke asal. Dewa leluhur kembali ke asal, katanya tenang. Langit dan bumi satu hati. Hukum seperti satu pikiran. Mencipta ulang Qian Kun. Kabut tipis menyelimuti dunia. Pegunungan indah seperti lukisan. Burung berkicau, mata air mengalir, air terjun menggantung. Dunia kembali seperti semula, seolah semua yang terjadi hanyalah mimpi. Dao Su Shengzi bahkan melihat sekawanan rusa putih di pegunungan. Mereka baru saja hancur, kini hidup kembali tanpa menyadari apapun. Setiap detail, bahkan ikan di air, semuanya dipulihkan sempurna. Guru, ini, aku telah mencapai alam dewa leluhur. Menyimpulkan segala perubahan, membentuk ulang Qian Kun, ujar Fang Han percaya diri. Satu rumput, satu pohon, satu burung, satu batu, satu pasir, satu debu, semuanya sama seperti semula. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Chen Yimei terdiam, tenggorokannya terasa tercekat. Tidak mungkin. Guru, kekuatan seperti ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dao Su Shengzi membuka mulut lebar, seolah bisa menelan angsa. Jika adik seperguruan menunjukkan kekuatannya, para leluhur tua di sekte Yuhua mungkin akan tertawa sampai gigi mereka copot. Hal seperti ini harus disembunyikan dalam-dalam, kata Fang Han tenang. Terobosanku harus tetap rendah hati. Terlalu jenius justru mudah mati. Aku akan menyegel sebagian kekuatanku, tidak memperlihatkannya. Di permukaan, aku hanya sedikit lebih kuat dari dewa leluhur biasa. Dengan begitu, aku lebih mudah bergerak, dan tidak menarik perhatian langit. Benar, warisan Santo Tulang memang tidak menimbulkan masalah secara terang-terangan, tapi jika jatuh ke tangan orang yang suka mencari-cari masalah, akan menimbulkan badai besar. Terlebih lagi, kekuatanmu terlalu mengejutkan. Para dewa pasti akan ketakutan. Memang harus rendah hati. Keduanya sepakat. Fang Han diam-diam menyegel sebagian kekuatan dewa leluhurnya. Pada saat yang sama, ia memeriksa urat nadi roh tingkat raja di dalam gerbang langit. Ia menemukan bahwa untuk terobosan ini saja, ia telah membakar setara 50.000 urat nadi roh tingkat rendah. Kini, cadangan urat nadi roh tingkat raja itu hampir menyusut setengah. Konsumsi sebesar ini bukan sesuatu yang bisa ditanggung orang biasa. Jika orang lain ingin mencapai tingkat Fang Han, mereka mungkin membutuhkan satu urat nadi roh tingkat raja penuh. Selain kekuatan besar seperti surga, hampir tidak ada kekuatan lain yang mampu menanggungnya. Namun, semua itu ditukar dengan kekuatan Fang Han yang tak terduga. Sekarang, hanya dengan satu hembusan napas, ia bisa membunuh dewa leluhur tingkat rendah. Belum lagi jika ia menggunakan tinju ilahi 33 langit, yang dapat melipat gandakan kekuatan tempurnya hingga 33 kali. Bahkan Fang Han sendiri tidak berani membayangkan kekuatan seperti apa itu. Ia juga tidak berani menggunakannya sembarangan. Bukan karena takut diketahui, melainkan karena sekali digunakan, bisa menghancurkan satu dunia dan membunuh terlalu banyak makhluk. Selain itu, konsumsi energinya juga tak terbayangkan. Di alam Dewa Emas saja sudah terbagi dalam berbagai tingkat. Ada yang biasa, ada yang seperti Cao Zhengyang dan Tu Gang yang luar biasa. Entah bagaimana dengan dewa leluhur.
Apakah perbedaannya sebesar itu? Apakah satu dewa leluhur tingkat tinggi bisa membunuh ribuan dewa leluhur tingkat rendah? Fang Han berpikir dalam hati. Dewa leluhur sudah merupakan posisi bangsawan di surga. Dewa emas masih umum, tetapi dewa leluhur sangat langka. Kini, status Fang Han di surga telah meningkat drastis. Begitu kembali ke Sekte Yuhua, ia akan menjadi putra suci. Putra suci berbeda dengan murid inti. Tunggu, kata Fang Han tiba-tiba. Aku ingin mengikuti pertarungan jenius murid inti di surga. Jika aku sudah menjadi dewa leluhur, apakah masih bisa ikut? Dao Su Shengzi tertawa. Adik seperguruan, kau ingin mendapatkan perhatian putri angkat penguasa langit abadi, lalu menjadi menantunya dan naik ke langit dalam satu langkah, ya. Ia melanjutkan, tenang saja. Pertarungan jenius murid inti itu memang untuk memilih bakat terbaik di antara dewa emas. Tapi ada juga pertarungan antar putra suci, dan itulah yang sebenarnya penting. Para murid penegak hukum surga itu ingin menerobos ke dewa leluhur justru agar bisa ikut dalam pertarungan putra suci. Hanya putra suci yang punya kesempatan menarik perhatian penguasa langit. Dewa emas lainnya hanya penonton. Begitu, Fang Han mengangguk. Batu besar di hatinya akhirnya jatuh. Ayo, kita pergi ke keluarga Su dulu, menemui Suan Yun, lalu kembali ke Zhongzhou Sekte Yuhua. Kekuatan keluarga Su sangat besar. Jika adik seperguruan bisa menjalin hubungan dengannya, itu akan sangat menguntungkan di masa depan. Aku tidak punya niat seperti itu, jawab Fang Han. Ia melangkah ke dalam kehampaan. Dalam sekejap, ketiganya menghilang. Tanda pisah. Negara Selatan. Sebuah wilayah besar dengan tanah subur dan energi roh melimpah. Hampir seluruh wilayahnya adalah pegunungan besar yang kaya akan urat nadi roh. Dikenal sebagai salah satu wilayah dengan kepadatan energi roh tertinggi. Ukuran kekayaan suatu wilayah ditentukan oleh kepadatan urat nadi roh. Seperti tanah suci Shenzhou, hampir setiap beberapa langkah terdapat mata air roh. Di negara selatan, keluarga Nangong adalah penguasa mutlak. Satu keluarga menguasai seluruh wilayah kaya ini. Kekuatan mereka sangat menakutkan, sejajar dengan keluarga besar seperti Makino, Suan Yuan, dan Ouyang. Konon, dalam keluarga ini terdapat banyak leluhur tua, bahkan ahli tingkat dewa suci. Keluarga Nangong tinggal di pegunungan dua dunia. Pegunungan ini menghubungkan dua dunia, Yin dan Yang, surga dan bumi. Setengah wilayahnya seperti dunia abadi, setengah lainnya seperti wilayah iblis. Keluarga Nangong tinggal di bagian dunia abadi, sementara para murid berlatih dan bertarung di wilayah iblis. Di wilayah abadi, cahaya berkilauan di mana-mana. Mata air roh mengalir tanpa henti. Setiap mata air adalah urat nadi roh. Para murid berjalan di dalamnya, menyerap energi asal. Istana-istana megah berdiri di pegunungan. Naga, burung phoenix, dan berbagai binatang roh berkeliaran dengan santai. Namun saat ini, bom, di dalam aula utama sebuah istana, seseorang membanting meja dengan marah. Berani menantang hukum surga, ini mencari mati. Sekte Yuhua, Feng Yuan, benar-benar mencari mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Di meja bundar emas, duduk puluhan tetua. Di belakang mereka berdiri murid inti Dewa Emas, semuanya penuh niat membunuh. Nangong Hong benar-benar sampah. Dia dipermalukan sampai pingsan selama 3 hari 3 malam. Wajah keluarga Nangong hancur. Bahkan keluarga Suan Yuan datang, menghibur, padahal jelas-jelas ingin menertawakan kita. Seorang tetua tua meraung, lalu menatap 4 orang. Nangong Sa, Nangong Mi, Nangong Yuan, Nangong Xian. Kalian berempat adalah tetua dewa leluhur, tapi dikalahkan oleh seorang dewa emas kecil. Bahkan busur kesedihan dan panah tanpa perasaan hilang. Ini dosa besar. Nangong Mi berdiri, wajahnya gelap. Feng Yuan itu memiliki kekuatan luar biasa. Di makam Santo Wu Hantu, dia mendapatkan warisan Santo Tulang. Meski kami satu alam di atasnya, kami tetap tidak mampu melawan kekuatan Santo. Kita harus melaporkan ini ke surga. Gunakan surga untuk menekan Sekte Yuhua. Benar, kita pinjam pisau untuk membunuh. Laporkan ke surga, pulihkan kehormatan keluarga Nangong. Bunuh Feng Yuan, rebut kembali artefak itu. Siapapun yang membunuh Fang Han akan mendapat hadiah besar. Seluruh aula dipenuhi amarah. Tiba-tiba, tekanan besar turun. Semua orang hampir tak bisa bernapas. Sosok putih muncul di dalam aula. Leluhur,
Semua orang langsung berlutut. Sosok itu adalah Dewa Suci, 2 tingkat di atas Dewa Leluhur. Nangong Sang. Ia berbicara dengan suara tenang, lembut, namun mengandung kesedihan tanpa akhir. Ini bukan kesalahan kalian, leluhur. Dengarkan, masalah ini tidak perlu dibahas lagi. Nangong Hong akan dikirim ke wilayah iblis pegunungan 2 dunia untuk ditempa. Tanpa keberhasilan, dia tidak boleh kembali. Tapi, Sekte Yuhua terlalu sombong. Jika hanya Sekte Yuhua, itu bukan masalah, kata Nangong Sang perlahan. Namun di belakang Feng Yuan, ada sosok besar. Di hadapannya, keluarga Nangong tidak lebih dari semut. Semua orang terkejut. Leluhur, apakah itu? Tianjun, ucap Nangong Sang. Semua orang langsung pucat. Demi keselamatan keluarga Nangong, jangan lagi membahas ini. Feng Yuan adalah orang yang dipilih oleh penguasa langit. Jika kita menyentuhnya, kita akan menyinggung penguasa langit di belakangnya. Ia berhenti sejenak. Kemarahan penguasa langit bukan sesuatu yang bisa ditanggung keluarga Nangong. Namun, aku akan keluar sebentar. Aku ingin bertemu Feng Yuan. Mungkin bisa bertemu dengan penguasa langit di belakangnya. Sosoknya menghilang begitu saja. Aula menjadi sunyi. Tak seorang pun berani berbicara lagi. Dunia surga memiliki banyak kekuatan besar. Yang paling kuat adalah keluarga kekaisaran di Tanah Suci Senzu, lalu keluarga Makino, keluarga Suanyuan, serta keluarga Nangong, Ouyang, dan lainnya. Kekuatan mereka tidak kalah dari Sekte Yuhua, dan hubungan mereka sangat rumit. Di atas sungai Liangsu yang sejuk, kabut memenuhi udara. Fang Han, Dao Su Sengzi, dan Tetua Agung Chen Yimei berjalan di kehampaan. Kabut secara otomatis terbelah membentuk jalan. Di kejauhan, tampak pegunungan besar seperti naga raksasa yang melingkar, urat nadi roh berdenyut, aura mengalir seperti napas makhluk hidup, tampak misterius dan seperti mimpi. Itulah Gunung Liangsu, wilayah keluarga Su. Tujuan mereka datang ke sini ada 2. Pertama, menemui Suanyun. Kedua, memastikan apakah keluarga Su telah melaporkan kejadian pembunuhan oleh ketidakkekalan ke surga. Sambil berjalan, mereka membahas kekuatan besar di surga, terutama keluarga Nangong. Di dalam benak Fang Han, terdapat ingatan dari banyak ahli yang telah ia telan. Namun sebelumnya, ingatan itu seperti lautan buku yang tak teratur, sulit menemukan yang berguna. Sekarang berbeda. Setelah mencapai alam dewa leluhur, dengan bantuan 8 relief dan artefak abadi Zhou Tianyi, kemampuan perhitungannya meningkat ratusan kali lipat. Setiap kristal dalam kerajaan rohnya seperti roh utama yang mampu menyimpulkan masa depan. Seluruh ingatan menjadi jelas. Begitu pikirannya bergerak, informasi yang dibutuhkan langsung muncul tanpa jeda. Namun demikian, Fang Han justru merasa kosong. Bukan kosong dalam kekuatan, melainkan dalam pengetahuan. Ia membutuhkan lebih banyak pengetahuan untuk menyempurnakan kebijaksanaannya. Terutama sejarah peradaban dari berbagai era, bahkan sebelum zaman sekarang, agar dapat memperkaya jalur kultivasinya. Apa yang kurang darinya bukan energi, melainkan wawasan. Pengetahuan dapat diendapkan menjadi kebijaksanaan, lalu melalui perhitungan dalam kerajaan rohnya, berubah menjadi kekuatan sejati. Langkah berikutnya adalah alam dewa asal. Untuk mencapainya, seseorang harus memahami langit dan bumi, hantu dan dewa, matahari dan bulan, ruang dan waktu, serta misteri seluruh dunia, lalu menelusuri titik asal dari segala sesuatu. Alam ini hanya satu tingkat di bawah Dewa Suci. Jika aku bisa memperoleh pengetahuan dari berbagai era, bahkan jejak peradaban kuno, itu akan sangat membantu untuk mencapai dewa asal dan menyempurnakan Daoku. Fang Han mengamati simbol tinju ilahi era dalam tubuhnya. Simbol itu juga mengalami perubahan besar saat ia mencapai dewa leluhur. Ia mulai menyerap berbagai teknik, termasuk sebagian misteri takdir, menggabungkan semua kekuatan ke dalam jalur Dao era. Para kaisar kuno memiliki teknik luar biasa, tetapi tetap tidak mampu melampaui Fang Han. Terutama setelah ia menyerap kekuatan Tugang, pemahamannya tentang takdir meningkat pesat. Kini, kekuatan tinju ilahi era bahkan bisa meningkat hingga 10 kali lipat. Dalam tungku surga, masih terdapat energi besar yang bisa digunakan untuk pelatihan ekstrim. Ditambah lagi, minyak lampu Buddha belum habis, tubuhnya masih bisa ditempa lebih jauh. Masa depannya sangat cerah. Setelah melintasi sungai Liangsu, tampak pegunungan menjulang dengan istana-istana megah.
Sebuah penghalang besar seperti kubah menutupi seluruh wilayah. Itulah formasi pelindung keluarga Su. Di surga, gelombang binatang iblis sering terjadi. Banyak sekte besar hancur karenanya. Oleh sebab itu, setiap kekuatan besar memiliki formasi penjaga yang sangat kuat. Dao Su Shengzi mengangkat suaranya. Kami dari sekte Yuhua, Dao Su, Chen Yimei, dan Feng Yuan datang berkunjung. Apakah tuan rumah tidak akan keluar menyambut? Suaranya menembus formasi. Sementara itu, Fang Han mengamati formasi tersebut. Guru, kata Chen Yimei, formasi ini luar biasa, mengandung kekuatan naga dan harimau, serta berbagai teknik seperti pembalikan 5 unsur dan gua hitam putih. Jika diaktifkan penuh, bahkan bisa membunuh dewa leluhur. Fang Han menggeleng. Formasi ini memang kuat, tapi koordinasinya buruk. Orang yang mengendalikannya terlalu lemah. Lihat, hanya ada 5 dewa emas yang mengendalikan bagian inti. Bagaimana mungkin kekuatan penuh bisa dikeluarkan? Ia berkata dengan tenang. Jika aku mau, dalam sekejap aku bisa menghancurkan formasi ini dan membunuh kelima dewa emas itu tanpa sisa. Chen Yimei terkejut. Guru, kau ini benar-benar terlalu mengerikan. Jangan coba-coba. Keluarga Su masih memiliki ahli kuat. Pendiri mereka adalah putra Kaisar Su, sekarang berada di puncak Dewa Suci, dan berusaha menembus ke tingkat penguasa langit. Fang Han tersenyum tipis. Mencapai penguasa langit bukan soal ketekunan saja. Dibutuhkan keberuntungan besar dan pengakuan dari takdir. Tanpa itu, sehebat apapun bakat, tetap tidak bisa mencapainya. Banyak ahli besar telah hidup selama ratusan juta tahun, namun tetap gagal menjadi penguasa langit. Dalam sejarah, penguasa langit terakhir muncul 300 juta tahun yang lalu. Seorang bernama Makino, dikenal sebagai penguasa langit Raja Perang. Memang sulit, Chen Yimei menghela napas. Beberapa leluhur sekte Yuhua telah berusaha selama puluhan juta tahun, namun tetap gagal. Fang Han terdiam sejenak. Ia teringat seseorang, Hua Tiandu. Dahulu, orang itu telah naik ke dunia abadi. Namun hingga kini, tidak ada jejaknya sama sekali. Bahkan dengan kemampuan perhitungan Fang Han, ia tidak bisa menemukan apapun. Seolah keberadaannya telah dihapus. Begitu pula Fang Qingshui, Linglong Xianzun, Feng Baiyu, semuanya tidak diketahui keberadaannya. Perasaan aneh muncul di hati Fang Han. Bom! Tiba-tiba, formasi di Gunung Liangsu terbuka. Sebuah jembatan giok terbentang dari dalam kabut. Di atasnya berdiri beberapa tetua dewa leluhur dari keluarga Su. Mereka memandang Fang Han, lalu wajah mereka berubah kaget. Dewa leluhur, terobosan secepat ini. Jelas, mereka mengenali Feng Yuan. Fang Han memahami, namanya kini telah menyebar luas. Terutama setelah ia mempermalukan Nangong Hong selama 3 hari 3 malam, serta mendapatkan warisan Santo Tulang. Kini, ia benar-benar telah menjadi sosok yang terkenal di surga. Dao Su Shengzi, Chen Yimei tetua agung, kita semua kenalan lama, tidak perlu banyak bicara. Di atas jembatan giok, beberapa tetua keluarga Su menyambut dengan ramah. Salah satu dari mereka menatap Fang Han dengan saksama. Ini pasti jenius yang sedang terkenal itu. Boleh tahu, apakah Anda sudah menerobos? Mereka tampak ragu. Aura Fang Han disegel, berada di antara dewa emas dan dewa leluhur, membuatnya sulit ditebak. Benar, aku baru saja menerobos ke alam dewa leluhur, jawab Fang Han tenang. Kami datang untuk menemui Nona Suanyun. Kami pernah memasuki makam Santo Wu Hantu bersama. Jika kultivasinya belum maju, mungkin aku bisa membantunya. Tidak perlu, Suanyun punya kesempatan sendiri. Seorang tetua yang hendak berbicara langsung terbatuk oleh rekannya, lalu terdiam. Hal ini membuat hati Fang Han mencurigai sesuatu. Sepertinya ada masalah dengan Suanyun. Tanyanya sambil mengerutkan kening. Terobosan ke dewa leluhur adalah hal besar. Setelah kembali ke sekte Yuhua, Anda pasti akan menjadi putra suci, ujar salah satu tetua, mencoba mengalihkan pembicaraan. Ya, mari masuk dulu. Kami sudah menyiapkan jamuan ringan, tambah yang lain. Fang Han tersenyum tipis. Sebelum masuk, aku merasa ada yang aneh. Saat melintasi sungai Liangsu tadi, aku melihat sisa-sisa pertempuran hebat. Aura membunuh masih tersisa di kehampaan. Siapa yang berani bertindak di wilayah keluarga Su? Para tetua terdiam sejenak. Mereka tidak menyangka Fang Han bisa melihat jejak itu dengan begitu mudah.
Namun mereka tidak mungkin mengakui bahwa para murid penegak hukum surga telah dibantai di depan gerbang mereka. Fang Han melanjutkan dengan santai, kebetulan aku juga bertemu Tu Gang dan kelompoknya. Mereka sepertinya menuju keluarga Su untuk menyelidiki makam Santo Wu hantu. Aku khawatir mereka akan menyulitkan Suan Yun. Apakah mereka ada di sini sekarang? Tidak, kami tidak tahu apa-apa, jawab seorang tetua dengan cepat. Mungkin mereka pergi ke tempat lain. Fang Han hanya tersenyum dalam hati. Ia sudah yakin, keluarga Su pasti menyembunyikan kebenaran. Tanpa berkata lagi, ia mengikuti para tetua memasuki wilayah keluarga Su. Di dalam aula utama, sebuah jamuan besar telah disiapkan. Hidangan seperti hati naga, daging phoenix, serta pil dan anggur abadi tersaji di meja bundar. Di luar aula, banyak murid inti Dewa Emas berdiri berjajar. Status Dao Su Shengzi dan Chen Yimei sangat tinggi, sehingga penyambutan pun dilakukan dengan penuh etika. Terlebih lagi, Fang Han kini adalah dewa leluhur. Jika hanya dewa emas, bahkan tidak berhak duduk di meja. Fang Han duduk dan melirik sekeliling. Banyak murid inti keluarga Su memiliki bakat luar biasa. Beberapa bahkan sudah menyentuh ambang dewa leluhur. Garis keturunan mereka kuat, aura kekaisaran samar terlihat. Bagaimana? Mengapa Suan Yun tidak datang? Tanya Dao Su Shengzi. Kami datang khusus untuk menemuinya. Sekte Yuhua telah mempertimbangkannya sebagai murid yang akan diprioritaskan. Kami ingin membawanya kembali dan membahas pertarungan jenius di surga. Dia sedang tertutup untuk menerobos ke dewa leluhur, jadi tidak bisa menemui tamu, jawab seorang tetua. Dan untuk saat ini, dia tidak bisa kembali ke Sekte Yuhua. Selain itu, pertarungan di surga itu lebih cocok untuk pria. Wanita tidak perlu ikut, malah berbahaya. Fang Han menyipitkan mata, di mana dia berkultivasi tertutup. Aku ingin menemuinya. Aku baru saja menerobos, mungkin bisa membantunya. Tidak perlu, dia pasti berhasil sendiri, jawab tetua itu cepat. Tiba-tiba, jangan dengarkan mereka. Suara seorang anak terdengar. Seorang remaja berusia sekitar 15 atau 16 tahun melangkah maju. Ia adalah Dewa Emas, dengan garis keturunan yang sangat murni. Saudari Suan Yun dikurung oleh mereka. Karena konflik dalam keluarga, dia ditahan dan akan dipaksa menikah dengan tuan muda keluarga Suan Yuan. Wajah para tetua langsung berubah. Diam, bentak salah satu dari mereka, langsung menyerang untuk membungkam anak itu. Namun, Dao Su Shengzi mengangkat tangannya. Segel besar muncul dan menghancurkan serangan itu. Apa yang kau lakukan? Biarkan dia bicara. Tetua lain segera bertindak, menyelamatkan anak itu dan menyegelnya kembali. Ini urusan keluarga Su. Sekte Yuhua tidak boleh ikut campur. Harus dijelaskan, seru Dao Su Shengzi. Saat itu, Fang Han perlahan membuka matanya. Tangannya menekan meja. Bom, bom, bom. Seluruh aula bergetar. Tatapannya menyapu ke segala arah. Semua teknik langsung runtuh. Anak itu terlepas dari segel dan terbang ke sisi Fang Han. Tak seorang pun mampu menghentikannya. Bicaralah, kata Fang Han dingin. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang berani menahan Suan Yun? Anak itu, Su Baoyu, berkata dengan cepat. Setelah kembali, kakak Suan Yun berselisih dengan Su Wuren, tuan muda keluarga. Dia baru saja menerobos ke dewa leluhur, lalu langsung menindas kakak Suan Yun dan mengurungnya. Sekarang mereka ingin menikahkannya dengan tuan muda keluarga Suan Yuan. Fang Han mengangguk perlahan. Ia menoleh ke arah para tetua. Kalian tadi bilang dia sedang berkultivasi tertutup. Seorang tetua menarik napas dan mencoba tetap tenang. Ini urusan internal keluarga Su. Kami harap Anda tidak ikut campur. Dia tidak dikurung. Dia hanya bersiap menikah dengan keluarga Suan Yuan. Itu hal baik. Chen Yimei langsung tidak senang. Dia juga murid inti Sekte Yuhua. Kalian tidak bisa bertindak semena-mena. Setelah menikah, dia akan keluar dari Sekte Yuhua, kata tetua itu dingin. Kami bahkan sudah menyiapkan surat untuk mencabut statusnya. Tolong sampaikan ke Sekte Yuhua. Sebuah surat terbang ke arah mereka. Bom, Dao Su Shengzi langsung menghancurkannya. Murid Sekte tidak bisa keluar begitu saja. Tetua itu tersenyum tipis. Kalau begitu, silakan makan dulu. Dao Su Shengzi mendengus. Makan, makan kepalamu. Dao Su Shengzi benar-benar murka. Jika tidak, ia tidak mungkin mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun kalimat itu langsung membuat seluruh aula membeku.
Wajah para tetua keluarga Su berubah drastis. Tetua pemimpin bahkan wajahnya berubah hijau karena marah, aura menekan langit dan bumi melonjak liar. Dao Su Sengzi, jangan keterlaluan, bentaknya sambil membanting meja. Kalian datang ke keluarga Su justru menghina kami. Kami tidak menyambut kalian. Pergi sekarang juga, jangan paksa kami bertindak. Chen Yimei tetap duduk tenang. Murid sekte kami tidak bisa keluar begitu saja, katanya dingin namun tegas. Jika ingin keluar, harus melalui upacara resmi di hadapan leluhur sekte Yuhua. Kalau tidak, sekte ini dianggap apa? Pasar bebas. Kata-katanya penuh logika dan tekanan. Menarik, ada benarnya juga. Sebuah suara terdengar dari luar. Seorang pemuda masuk dengan langkah angkuh. Ia mengenakan mahkota dan jubah mewah. Di belakangnya berdiri beberapa tetua lain. Namun Suanyun sudah dijodohkan dengan keluarga Suanyuan, katanya santai. Setelah menikah, urusan keluar dari sekte akan diurus oleh keluarga Suanyuan. Kalian tidak perlu repot. Tatapannya beralih ke Fang Han. Kau Feng Yuan, bukan. Masuk ke makam Santo Wu hantu, menyebabkan kekacauan besar, bahkan menarik perhatian surga. Kau harus bertanggung jawab. Su Baoyu langsung menunjuknya. Dia Su Wuren. Dialah yang menjebak kakak Suanyun dan mengurungnya. Binatang kecil, bentak seorang tetua di belakang Su Wuren. Ia langsung menyerang, hendak menangkap Su Baoyu. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah. Angin menderu, kehampaan bergetar, aura membunuh membubung. Bahkan Fang Han dan yang lain ikut tersapu dalam serangan itu. Namun, bom, sebuah cakar naga muncul dari badai. Semua energi langsung terhenti. Cakar itu mencengkeram, menghancurkan serangan tetua tersebut, lalu menyambar balik seperti kilat. Dalam sekejap, tetua itu sudah jatuh berlutut di depan Fang Han. Apa yang terjadi? Ia bahkan tidak sempat bereaksi. Fang Han meletakkan tangannya di bahunya. Tetua itu langsung memuntahkan petir ilahi ke wajah Fang Han. Namun, petir itu hancur begitu menyentuhnya. Tak berbekas. Kau disebut paman keluarga Su, kata Fang Han tenang. Tangannya menekan sedikit. Tubuh tetua itu bergetar hebat. Dari setiap porinya keluar darah. Ia langsung berlutut, tak mampu melawan. Aku bisa membuat orang dari keluarga Nangong berlutut selama 3 hari 3 malam, ujar Fang Han perlahan. Aku juga bisa membuatmu berlutut. Seluruh aula gempar, semua tetua berdiri, aura mereka meledak, niat membunuh membubung ke langit. Katakan, lanjut Fang Han, mengabaikan mereka. Di mana Suanyun ditahan? Tetua itu meraung marah. Brengsek, ia mencoba meledakkan kekuatannya. Namun, Fang Han mencengkeram lehernya. Suara tetua itu langsung berubah serak. Wajahnya memerah. Pembuluh darah menonjol. Masih tidak mau bicara, kata Fang Han dingin. Aku akan mematahkan satu persatu anggota tubuhmu. Dan kau tidak akan bisa memulihkannya. Binatang, Pak. Fang Han mengayunkan tangannya. Darah muncrat. Satu lengan tetua itu terputus. Di luka itu muncul kabut hitam pekat, berdesis seperti iblis kelaparan. Tetua itu menjerit kesakitan. Kabut hitam itu ternyata terdiri dari makhluk kecil tak terhitung jumlahnya, terus menggerogoti daging dan tulangnya. Lukanya tidak bisa pulih. Rasa sakitnya menembus jiwa. Itu adalah racun hasil teknik Fang Han. Siksaan yang mengerikan. Sekarang, kau mau bicara? Tanya Fang Han. Namun, ini keterlaluan. Feng Yuan, kau telah masuk jalur iblis. Teknik kejam seperti ini bukan milik sekte Yuhua. Bunuh mereka, lumpuhkan kultivasi mereka, ambil warisan Santo tulang dari tubuhnya. Para tetua keluarga Su benar-benar murka. 6 dewa leluhur langsung menyerang. Bersamaan, hukum bergetar, langit runtuh. Sungai energi besar mengalir deras, menghancurkan kehampaan. Salah satu serangan paling mengerikan datang dari tetua pemimpin. Itu bukan air, melainkan sungai yang terdiri dari ribuan pedang abadi. Sungai pedang, pedang panjang, pendek, lembut, besar, semuanya mengalir seperti arus deras, menghancurkan segalanya. Teknik sungai pemakaman pedang, raungannya mengguncang langit. Dalam pandangan Fang Han, dunia seolah hanya tersisa sungai pedang itu. Namun, Fang Han menutup matanya. Ia mengangkat tangan. Sebuah pelindung berbentuk payung muncul, melindungi dirinya, Dao Su Sengzi, dan Chen Yimei. Bom, 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 sungai pedang menghantam tanpa henti. Namun, tak tergoyahkan. Cahaya pelindung itu justru semakin jernih,
seperti kaca berkilau, memancarkan api suci. Semua serangan lenyap begitu saja. 6 dewa leluhur menyerang bersama. Namun bahkan sehelai rambut Fang Han pun tidak tersentuh. Di tengah badai serangan, Fang Han perlahan berdiri. Pakaiannya berkibar tanpa angin, seperti bendera perang. Wus! Ia melangkah satu langkah, langsung muncul di depan tetua pemimpin. Tangannya menghantam. Bom! Serangan sungai pedang hancur seketika. Tubuh tetua itu meledak menjadi kabut darah, lalu terpental dan menempel di dinding seperti noda merah berbentuk manusia.